kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, selalu mengajarkan supaya kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, kita sudah sepenuhnya menyenangkan Tuhan tanpa perlu melakukan apa-apa lagi. Pandangan tersebut sangatlah menyesatkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Paulus mengatakan bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia atau pemberian Allah saja dan bukan hasil usaha manusia. Dengan menerima kasih karunia ini, kita menjadi warga kerajaan sorga yang memiliki posisi diselamatkan di dalam Yesus. Namun, selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan inginkan supaya kita anak-anaknya melakukan kehendak-Nya. Hal ini sejalan dengan 2 tema dasar perjanjian baru, yaitu pertama, bagaimana kita ditebus oleh Allah, yaitu karena kasih karunia oleh iman. Kedua, bagaimana kita harus hidup sebagai umat tebusan. Efesus 4 ayat 1 menuliskan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup berpadanan dengan panggilan dijelaskan lebih lanjut dalam Kolose 1 ayat 9-10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, setelah mengerti ayat-ayat tadi, tentu kita paham bahwa argumen kelompok Hyper Grace mengenai Tuhan sudah berkenan dengan hidup kita hanya dengan menerima Yesus tanpa perlu melakukan apapun juga, jelas tidak tepat. Bayangkan, Zakheus pemungut cukai yang setelah menerima Yesus dalam kehidupannya, keesokan harinya kembali memeras orang-orang. Atau Saulus yang setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik,
kemudian kembali menganiaya jemaat Kristus setelah matanya disembuhkan. Keduanya sudah bertemu Yesus. Keduanya sudah menerima Yesus dalam kehidupannya. Tapi, apakah hanya menerima Yesus tanpa mengalami perubahan hidup bisa membuat Tuhan berkenan kepadanya? Tentu tidak. Berusaha untuk berubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus setelah mengalami kelahiran baru bukanlah suatu tindakan legalistik. Justru Alkitab memerintahkan kita untuk secara aktif mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hal itu juga dikuatkan lagi oleh Rasul Petrus yang menuliskan bahwa kita juga perlu berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi, sesungguhnya perubahan itu tidak terjadi secara pasif dan otomatis seperti yang diberitakan oleh kelompok Hyper Grace. Saat menerima Tuhan Yesus, kita dilahirkan baru dengan satu natur ilahi yang secara otomatis mendorong kita untuk berubah dan ingin hidup menuruti Allah. Namun, kita perlu ingat bahwa kelahiran baru itu tidak menghilangkan natur dosa dalam hidup kita. Jika kita hanya bersikap pasif dengan mengikuti dorongan untuk berubah dan tidak secara aktif mengusahakan perubahan itu, tentu kita berpotensi menyimpang dan kembali ke kehidupan lama kita karena kecenderungan dosa yang sudah ada dalam diri manusia akan menghalangi untuk hidup menuruti Tuhan. Selain itu, kita juga hidup di dunia dengan sistem yang memang menentang Allah. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidaklah mungkin kita bisa berubah. Tapi tanpa kita berusaha untuk mengerjakan keselamatan, perubahan pun tidak akan terjadi. Setelah kita berubah, Tuhan juga ingin hidup kita berbuah. Paulus menuliskan bahwa kehendak Tuhan yang sempurna itu adalah hidup yang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, serta bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbuah bagi Tuhan secara sederhana berarti hidup seperti Kristus telah hidup. Berusaha untuk hidup seperti Kristus itu tentu tidak legalistik. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Jadi, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Dengan berubah seperti Kristus dan berbuah baginya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Luar biasa Tuhan Yesus kita. Dia curahkan sukacita penuh di tempat ini. Haleluya. Dalam Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan limpahkan sukacita yang besar di tahun yang baru ini buat setiap kita. Haleluya. Cintaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan sediakan.
sukacita, tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan. Sukacita. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Buat kebaikan-Mu kami mau bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu kami mau bersyukur Tuhan. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Kemurahan-Mu terus menjadi bagian kami. Kasih setia-Mu terus menuntun kami sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Syukur bagi-Mu. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Terima kasih buat tahun ini Tuhan. Kasih setia-Mu tiada pernah berkesudahan bagi kami Tuhan. Kasih setia-Mu terus menuntun kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Hingga sampai hari ini kami ada. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur buat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur,
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu Engkau Tuhan yang setia di tahun lalu. Kami mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom. Saat ini mari kita bersyukur karena sampai hari ini Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, tetap memelihara kita, menjagai kita, dan memberkati kita. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang saya beri judul Kemenangan yang Pasti. Sebelum lanjut, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu yang terbaik, karena kami semua boleh menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Kami boleh menikmati sukacita, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Sebab Engkau baik, sungguh baik, dan teramat baik bagi kami. Terima kasih untuk waktu ini. Kami bersama-sama akan membaca merenungkan kebenaran firman Allah. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan Engkau sendiri berkata, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tinggal kekal selama-lamanya. Dan firman Allah yang kekal, yang berkuasa ini yang akan kami baca dan renungkan bersama. Urapi dan berkati hamba-Mu, urapi dan berkati kami semua. Biar kebenaran ini tertanam dalam setiap kehidupan kami. Kami menjadi pelakunya dan kami akan melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari gelap masuk ke dalam terang yang ajaib. Dan waktu kita menjadi pengikut Kristus, maka kita hidup di dalam janji-janji Tuhan. Buku penuntun kita yang kita kenal sebagai Alkitab, itu berisi perjanjian lama dan perjanjian baru, berisi janji. Jadi setiap kita yang menjadi pengikut Kristus, para murid Yesus, itu adalah orang-orang yang hidup di dalam janji. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, yang membuat kita berbeda adalah bahwa kita percaya kepada Dia yang berjanji, yaitu Dia yang berjanji, Dia sanggup untuk menggenapi janjinya, dan Dia punya integritas, Dia tidak berdusta. Kalau Dia berjanji, pasti Dia akan lakukan janji itu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita juga adalah orang-orang yang dipanggil dalam perjalanan iman kita seperti seseorang yang sedang
masuk dalam gelanggang pertandingan. Saya mau baca dulu dari 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Di mana Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Korintus, dia menyampaikan kepada mereka tentang hal yang luar biasa. Kalau seseorang sudah menjadi percaya di dalam Kristus, maka perhatikan ayat firman Tuhan ini. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sudah perhatikan ayat ini ayat yang luar biasa. Syukur kepada Allah yang telah. Dia memanggil kita, Dia mengizinkan kita ada dalam perjalanan iman, ada dalam pertandingan iman. Tapi Dia berkata, firman Allah berkata, Dia telah memberikan kemenangan. Dan karena janjinya adalah Dia telah memberikan kemenangan, maka ayat 58 berkata begini, karena itu saudara-saudara. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ayat yang kita baca ini memberikan kepada kita beberapa gambaran penting, bahwa kita hidup dalam Tuhan, hidup di dalam janji. Hidup dalam Tuhan, ikut Tuhan adalah hidup yang juga akan mengalami goncangan. Ikut Tuhan bukan jalan tol. Ikut Tuhan juga berarti kita menjadi hambanya, melayani. Hidup ini bukan milik kita lagi, sudah menjadi milik Tuhan. Ikut Tuhan juga berarti kita setuju dengan kehendaknya. Karena sehebat-hebatnya kita mengetahui tentang diri kita, tetapi kita mesti akui Dia yang lebih tahu siapa saudara, apa yang terbaik bagi saudara dan saya dalam menjalani perjalanan iman bersama dengan Yesus. Nah saudara kekasih dalam Tuhan, waktu Tuhan panggil kita untuk masuk dalam perjalanan iman, menjadi murid Tuhan, menjadi anak Tuhan, maka Tuhan juga menyediakan kepada kita contoh-contoh dalam Alkitab tentang orang-orang yang bisa menjadi peringatan bagi kita, menjadi panutan bagi kita dalam kita menjalani perjalanan iman di muka bumi ini. Di dalam Ibrani pasal 11 ada begitu banyak orang-orang hebat di dalam perjanjian lama yang disimpulkan sebagai pahlawan-pahlawan iman. Mereka menjadi contoh yang terbaik dalam menjalani perjalanan bersama dengan Tuhan di muka bumi ini. Tidak mudah, banyak tantangan, banyak hambatan, banyak yang harus ditinggalkan oleh karena mengikut Tuhan. Tetapi mereka kemudian dikategorikan sebagai pahlawan-pahlawan iman oleh karena mereka telah memenangkan perjalanan atau pertandingan mereka. Tapi juga ada contoh lain di dalam 1 Korintus pasal 10 tentang bangsa Israel, di mana sekitar 600.000 laki-laki dewasa yang keluar dari tanah Mesir. Tapi hanya 2 dari angkatan itu yang masuk ke tanah perjanjian. Oleh karena ada 5 dosa yang mereka lakukan dalam perjalanan mereka, dalam mereka mengikut Tuhan. Itu membuat mereka gagal. Oleh karena ada 5 dosa, sekali lagi ada 5 dosa yang bisa menjadi peringatan bagi kita, kata Alkitab, yang hidup di zaman akhir. Yang ketiga,
kita punya contoh sebagai anak Tuhan, murid Tuhan, pengikut Kristus hari ini, yaitu para rasul, murid-murid Yesus yang pertama. Sesudah Yesus naik ke surga dan mereka mulai melayani, mereka terpencar ke berbagai tempat, ke berbagai negara, ke berbagai bangsa, dan mereka menjalani perjalanan iman mereka tidak mudah. Sudah bisa lihat kisah mereka, sebagian besar berakhir mereka dibunuh, dibakar, ditombak, digoreng, mengalami situasi yang tidak mudah. Tapi semua kesaksian yang bisa kita lihat dari para rasul ini, mereka telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Saudara tahu tentang Rasul Paulus? Dia sendiri bersaksi beberapa waktu sebelum dia meninggal. Dia bersaksi dalam Alkitab kepada anak rohaninya Timotius. Dia berkata begini, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah memelihara iman. Saudara kekasih dalam Tuhan, orang-orang ini, para rasul ini adalah orang-orang yang telah mengikuti Yesus. Dan dalam perjalanan iman mereka, sekalipun sangat sukar, tidak mudah, tetapi mereka bisa berada di garis finish. 2 tahun lebih, seluruh dunia, tidak terkecuali hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, para murid Yesus juga mengalami yang namanya pandemik COVID-19 dan dampak akibat yang ditimbulkannya. 2 tahun lebih kita ketakutan, kita tertekan. Banyak keluarga kita yang meninggal dunia. Banyak usaha yang bangkrut. Banyak orang menganggur. Banyak yang stres. Itu membuat situasi perjalanan iman kita, sepertinya kita mau menyerah, sepertinya kita mau mundur, saudara. Tapi dengar, contoh-contoh dari orang-orang yang telah mendahului kita harusnya membuat kita semakin kuat menghadapi situasi yang tidak mudah hari-hari ini. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita lihat contoh panutan terbaik dalam menghadapi satu perjalanan yang tidak mudah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Ibrani pasal 12, Ibrani pasal 12 ayat 2 dan 3 dibilang begini. Sebelumnya ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ayat ini mau katakan perlombaan iman kita. Kita punya contoh. Arahkan pandangan kita kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Perhatikan saudara, kenapa dia bisa memimpin kita? Kenapa iman kita bisa sempurna? Kenapa kita bisa masuk finish? Karena ini yang dicontohkan oleh Yesus. Dia bilang begini, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Haleluya. Saudara-saudara yang sangat Tuhan sayang, yang sangat Tuhan kasihi, Yesus menjadi contoh yang terbaik. Ada satu ucapan yang sangat terkenal, terutama pada waktu kita merayakan perayaan Jumat Agung, yaitu Tetelestai. Sudah selesai. Dia tidak berhenti, dia tidak mundur, dia tidak menyimpang, tapi dia berjalan dan akhirnya dia memenangkan pertandingan yang diwajibkan bagi dia. Dia bisa terus berada di dalam jalur sesuai dengan kehendak Bapa di surga, sekalipun tidak mudah.
Kalau kita perhatikan apa yang dicontohkan oleh Yesus, maka yang pertama, dalam pertandingan, dalam kita berjalan dalam iman kepada Yesus, kita harus berani untuk mengabaikan kehinaan. Semua celaan yang dilontarkan selama Yesus hidup, terutama celah yang ada di kayu salib waktu dia tergantung di salib, itu bukan sesuatu yang mudah untuk dihadapi, Bapak Ibu, saudara-saudara. Itu satu kehinaan. Dia Allah 100%. Dia berkuasa. Dia bangkitkan orang mati. Dia tahu sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Tapi dia dihina. Dia pernah disebut sebagai Beelzebul. Dia dihina dengan berbagai kata-kata. Bahkan kita tahu, untuk menanggung dosa isi dunia, dia siap terhina pada waktu dia disalib. Saudara kasih dalam Tuhan, contoh kita yaitu Yesus. Dia telah mengalami banyak tekanan, dia telah mengalami banyak situasi sulit, dia telah melakukan yang terbaik, tetapi dia tetap menghadapi yang namanya kehinaan. Dihina, dicela, tapi dia abaikan itu. Kata abaikan, sudah bisa lihat seperti gini. Orang yang menghadapi situasi tertentu, sering dia tidak sanggup walaupun sebenarnya itu sesuatu yang tidak sulit. Oleh karena dia telah memberi nilai sulit di dalam masalah yang dia hadapi. Tapi kalau dia memberi nilai mengabaikan, bukan menganggap tidak ada, tapi kita harus turunkan. Kita harus berani berkata, seberat apapun persoalan ini, kita bisa lewati. Makanya Alkitab berkata, kita bahkan perlu berbahagia kalau kita diizinkan menghadapi berbagai ujian atau pencobaan. Berbahagia. Yang kedua dari Ibrani 12 ini, mau diajarkan kepada kita bahwa Kristus itu telah menunjukkan yang namanya ketekunan. Tekun memikul salib. Semua penderitaan yang dia alami di dunia, dia pikul salib, terpaku, jalani kematian, terkutuk, menyakitkan, dan memalukan. Tetap dia tanggung semuanya. Saudara, panutan kita, Allah, Tuhan yang memanggil saudara dan saya menjadi pengikutnya. Dia telah memberi contoh yang luar biasa. Dia telah memberi contoh yang paling tinggi nilainya. Bahwa kalau ikut dia, kita tidak bebas dari masalah, dari persoalan. Tapi kita harus menjadi orang yang tekun. Kata tekun, bahwa semua situasi sulit yang kita hadapi, tetap akan ada jalan keluarnya, akan ada akhirnya. Tapi kita harus menanti di dalam waktu Tuhan. Saya selalu suka untuk memperkatakan kembali. Gembala saya, pemimpin rohani saya, Bang Jo selalu bilang begini. Lakukanlah kehendak Tuhan dengan cara Tuhan dan tunggu waktu Tuhan. Wah, ini perfect. Ini sempurna, Bapak Ibu. Saudara-saudara, mari kita lihat contoh kita, yaitu Yesus telah memberi yang terbaik bagi kita. Yang ketiga, dari bacaan Ibrani 12 tadi, dia bukan cuma tekun memikul salib, tapi tekun menanggung bantahan. Yesus menanggung perlawanan dan bantahan yang sangat hebat melalui perkataan orang-orang Yahudi di sekitar dia dan melalui tindak tanduk mereka. Dia dibantah, walaupun dia sampaikan kebenaran, dia buat mujizat, semua dianggap tidak ada arti bagi mereka. Tapi dia bertahan, dia tidak pernah mundur, dia tidak mencaci mereka. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Yesus memberi contoh bahwa kalau mau ikut Tuhan, maka kita bisa mengalami banyak hal
yang bisa membuat kita beralih. Mungkin kita bisa menyimpang. Tetapi karena Yesus, sekali lagi, karena Yesus telah memberikan satu contoh yang terbaik, maka biarlah kita dalam mengiring Tuhan, semua hal yang sedang Tuhan izinkan kita alami. Mungkin saudara sedang sakit, sudah didoakan di dalam berbagai acara, melalui Zoom, juga di gereja di mana saudara beribadah. Ada persoalan yang sedang engkau hadapi, sudah banyak hamba Tuhan yang konseling engkau dan belum terjadi, belum melihat jawabannya. Mungkin kita sedang mengalami yang namanya usaha kita menuju bangkrut, keuangan kita lagi bermasalah, dan ada banyak hal lain yang begitu menekan kita. Dalam kita mengiring Tuhan, kita punya saat teduh, kita baca Alkitab, rajin beribadah, suruh menabur, kita menabur. Tapi kemudian kita masih mengalami hal-hal yang tidak mudah. Bapak Ibu, ini adalah bagian atau resiko yang harus kita jalani kalau kita menjadi murid Yesus. Karena guru kita juga mengalaminya. Bukankah kita rindu untuk menjadi seperti Yesus? Bukankah kita rindu untuk menjadi seperti pemimpin kita? Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita sedang menjalani satu situasi yang tidak mudah, maka jangan dengar apa kata orang yang justru bisa melemahkan iman kita. Tapi dengar apa kata Yesus. Kalau kita sedang bermasalah, kita sedang letih, lesu, berbeban berat, Yesus berkata, marilah kepadaku, duduk di kaki Tuhan, tunggu waktu Tuhan. Sesulit apapun persoalan kita, orang boleh angkat tangan. Orang paling dekat dengan kita juga mungkin angkat tangan untuk masalah kita. Tapi dengar, Tuhan tidak akan pernah menyerah untuk menolong saudara sampai engkau temukan yang terbaik yang Tuhan janjikan. Haleluya. Kalau engkau sedang mengalami situasi yang tidak mudah ini, ayo tekun. Karena dengar Bapak Ibu, saudara-saudara, tidak selamanya masalah itu ada dalam kehidupan kita. Selalu ada jalan keluarnya. Orang Israel dari Mesir ke tanah perjanjian perlu 40 tahun. Oleh karena bersungut-sungut, mereka adalah orang yang tidak sabaran menanti waktu Tuhan. Dengar, mungkin kau berkata, situasi hidupku, keluargaku, keuanganku, sakit penyakitku seperti padang gurun tanpa air. Tapi tidak selamanya saudara akan berjalan di padang gurun. Dengar, Tuhan sudah siapkan sungai, air yang tenang, rumput yang hijau, dan jalan yang benar bagi saudara. Haleluya, haleluya. Kalau engkau sedang hadapi situasi yang tidak mudah ini, jangan goyah dengan apa yang sudah kita nyatakan sebagai kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia yang berjanji, Dia yang memimpin kita, Dia yang memanggil kita, Dia berkuasa, Dia mengontrol semua keadaan. Orang boleh rancangkan yang tidak baik bagi saudara, tetapi dengar, rancangan Tuhan atas kita adalah rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita, rancangan kemenangan, rancangan damai sejahtera yang hebat yang Tuhan siapkan bagi kita. Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin bersaksi. Banyak hal yang saya hadapi. 30 tahun lebih saya melayani Tuhan. Saya memulaikan pelayanan dengan menjadi pembersih tempat ibadah. Kemudian mulai tahu main gitar. Kemudian saya menjadi worship leader di Manado Praise Center. Dan kemudian mulai melakukan penginjilan ke rumah tahanan, ke penjara, ke rumah sakit. Dan sekali waktu saya pulang dari penginjilan sebulan lebih di pedalaman Kalimantan Timur. Saya singgah sebentar di Kota Palu
Dan dalam satu malam sedang saya berdoa dengan teman-teman tim, kemudian saya mendengar suara Tuhan berkata bahwa saya akan melayani ke tempat yang saya tidak duga. Singkat cerita Bapak Ibu, beberapa bulan kemudian saya dihubungi oleh seorang teman dari Malaysia untuk membuka peluang kami menginjil ke Malaysia. Pada waktu itu penerbangan langsung dari Manado ke Singapura oleh Silk Air itu sudah dimulai. Dan kami mengatur waktunya sehingga bulan Juni 1996 kami mesti ke sana. Dan 4 orang kami dari Manado. Dan semua dari 4 orang ini, 3-nya mereka memiliki keuangan yang cukup. Saya terus terang waktu itu saya tidak punya uang untuk tiket PP dari Manado ke Singapura dan sebaliknya. Juga mesti bayar lagi naik kereta api dari Singapura ke Kuala Lumpur. Waktu-waktu penantian itu begitu menegangkan. Di saat saya sudah lemah, saya berpikir mungkin cuma mereka bertiga yang akan pergi karena saya tidak punya uang. Saya butuh waktu itu sekitar $300 Singapura, sekitar $300 Singapura untuk tiket PP. Seminggu sebelum berangkat, 3 teman saya sudah setorkan uang mereka untuk saya belikan tiket, karena saya yang paling muda waktu itu. Bapak Ibu, sampai hari ketiga batas terakhir untuk pembelian tiket itu, saya belum punya uang. Tapi Tuhan selalu ingatkan saya, ada janji Tuhan waktu saya berdoa di Palu beberapa bulan sebelumnya, bahwa yang mau untuk saya pergi ke sana adalah Tuhan sendiri. Dan yang luar biasa, saya tidak pernah lupa momen itu. Jam 11 saya mesti ke tempat pembelian tiket di kota Manado ini. Saya lagi duduk di sekretariat pelayanan, saya ditelepon oleh satu keluarga. Karena rumah mereka dengan tempat pelayanan kami dekat, saya jalan kaki saja ke sana. Butuh waktu 5-7 menit. Setiba di sana, mereka memperkatakan kesaksian mereka. Mereka bilang begini, kami sudah beberapa hari ini kami tidak tenang. Kami sulit tidur. Oleh karena Tuhan berkata kepada suami istri ini, kalian harus memberikan sesuatu, sejumlah uang, dan itu dalam pernyataan Tuhan jelas berapa jumlah uang yang mereka harus kasih sama saya. Dan waktu saya datang di rumah mereka sambil menangis, saya juga ikut menangis. Oleh karena saya melihat kalau Tuhan berjanji di detik-detik terakhir, Tuhan bisa menggenapi janjinya. Sekalipun itu tidak mudah. Istri saya berkata, mungkin nanti lain kali. Teman-teman pelayanan berkata, mungkin belum waktunya. Tapi syukur kepada Tuhan, Dia telah menyediakan kemenangan bagi saya. Dari tempat itu saya beli tiket. Dan puji Tuhan, sebulan penginjilan di kurang lebih 13 kota di Malaysia. Banyak jiwa dimenangkan, banyak mujizat terjadi. Dan saya percaya, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada hinaan, cuman butuh satu, tekun menanti waktu Tuhan. Para pahlawan iman, para rasul gereja mula-mula, terutama Yesus Kristus, menjadi contoh bagi kita bahwa Dia Tuhan yang berjanji, dan Dia telah kasih contoh bagi kita. Maka siapapun kita hari ini, apapun situasi yang kau sedang hadapi, katakan dengan iman,
tetap ada jalan keluar. Karena Tuhan sudah menanti kita di garis finish. Dengar Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan sudah menanti kita di garis finish dari masalah sakitmu. Tuhan sudah tunggu kita di garis finish untuk menjadi pertolongan bagi masalah rumah tanggamu, bagi masalah usaha pekerjaanmu, bagi masalah anak, istri, suamimu, atau apapun masalah yang kau hadapi. Dengar, sebagai murid Tuhan, Yesus sudah menunggu kita di garis finish dari persoalanmu. Yang kita harus kerjakan, mari kita tekun. Mari kita tekun. Mari kita tekun. Haleluya. Saya percaya mujizat, terobosan, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus masih berlaku sampai hari ini bagi kita yang menjadi pengikutnya. Ke depan mungkin ada situasi lebih sulit yang kita akan hadapi. Tapi dengar, bersama dengan Yesus yang telah memimpin kita kepada iman yang disempurnakan, bersama dengan Yesus yang telah memberi contoh kepada kita, maka bergandengan tangan dengan Dia, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang terbaik ini. Firman telah disampaikan. Satu hal yang kami tahu pasti, ikut Yesus tidak lepas dari masalah. Ikut Yesus tidak lepas dari tekanan, dari situasi sulit, dari kekhawatiran. Tapi hari ini kami tahu Engkau Tuhan sudah siapkan kemenangan di garis finish. Dan kami anak-anak Tuhan, para murid Tuhan, hanya perlu berjalan di dalam ketekunan, tidak terpengaruh oleh apa kata dunia, oleh apa kata orang, tapi tetap mengarahkan pandangan kami kepada Yesus yang telah menjadi contoh, para pahlawan iman yang telah menjadi contoh, para rasul gereja mula-mula yang telah menjadi contoh bagi kami. Dan hari ini aku perkatakan terobosan, mujizat, pintu-pintu terbuka bagi setiap kami yang mendengar firman Allah hari ini. Dan biar kami melihat bahwa apa yang kami percayai itu pasti terjadi, karena firman-Mu adalah kebenaran. Yang kami percayai adalah firman-Mu, dan itu pasti akan terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Aku berdoa hari ini, semua saudara yang sakit sudah boleh taruh tanganmu di tempat yang sakit dan terima kesembuhan, terima mujizat, terima pertolongan. Firman-Allah berkata, di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, sembuh. Saudara sedang mengalami situasi sulit, engkau sedang mengalami pintu tertutup dalam hidup usahamu saat ini, kau angkat tanganmu dan terima mujizat, terima kesembuhan, terima terobosan, dan Tuhan akan kerjakan hal-hal yang lebih hebat lagi dalam hidup saudara hari ini dan hari-hari akan datang. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara yang sangat Tuhan sayang, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan pengurapan dari Allah Roh Kudus turun memenuhi setiap pribadi, rumah tangga, usaha pekerjaan, serta pelayanan kita, sehingga apa yang kita kerjakan dengan kedua tangan yang terangkat ke arah surga dibuat Allah berhasil, dan Tuhan menyertai kita saat ini sampai Maranatha. Yesus menjemput kita di atas awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, rayon kita yaitu Rayon 1G,
sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GBI Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GBI Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G, dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang, dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di set up atau di schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.